Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Siti Marfua, guru akuntansi dan keuangan lembaga dari SMK Tribuna 1956. Kali ini saya sebagai mahasiswa pada Universitas Negeri Yogyakarta dalam PPG kategori kedua tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video praktek pembelajaran kedua. Berikut ini, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya kita pimpin dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya berdiri mengikuti aba-aba dari saya. Kalau saya bilang Marina, Marina itu kita. Marina menari ya, menari di atas menara. Ya, ngerti ya? Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya, Febriani. Oke, Angel. Sakit. Citra. Dani. Ini ada sedikit motivasi dari salah satu pahlawan kita. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Papi, Selanjutnya adalah kompetensi dasar yang akan saya paparkan mengenai menerapkan metode persediaan FIFO. Yang kedua, melakukan perhitungan persediaan. Nah, di sini tujuannya dengan melalui diskusi menggali informasi di mana kalian nantinya akan dapat mengemukakan pengertian dan konsep dari sistem perpetual. Nah, untuk penilaiannya ada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah sikap. Sikap tadi sudah dijelaskan di awal ya, sikap ketelitian, tanggung jawab, dan percaya diri. Kemudian untuk pengetahuan melalui kuis. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Kita minggu lalu belajar tentang apa? Saya Bu. Ya, silakan Dewi. Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Oke, terima kasih Dewi, bagus. Kemudian mungkin setelah persediaan minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya Bu. Oke, Aidil bagus. Apa Aidil? Menghilangkan resiko datangnya keterlambatan barang yang dibutuhkan perusahaan. Oke, manfaatnya ya, bagus. Terima kasih. Selanjutnya, apa yang sudah kita pelajari? Sistem pencatatan periodik Bu. Oke, bagus. Apa yang kamu tahu, Bensa, tentang sistem periodik? Sistem yang perhitungan jumlah dan nilai persediaan hanya diketahui pada akhir periode untuk persiapan membuat laporan keuangan. Bagus. Ibu mau tanya nih sama kalian, kira-kira jenis sistem pencatatan secara periodik itu ada berapa ya? Mungkin ada yang tahu, Siana? Ada 3 jenis Bu. Iya, apa aja? LIFO, sama rata-rata. Iya, ada 3. Mungkin ada yang lain yang menambahkan? Saya Bu. Silakan Dwi. Sama identifikasi khusus. Iya, bagus. Saya pun mau tanya nih, sistem perpetual menurut kalian apa ya? Saya Bu. Ya, silakan Ansha. Sistem pencatatan secara perpetual itu adalah sistem pencatatan yang harga pokok penjualannya dapat dicatat atau dihitung setiap terjadinya penjualan. Oke, baik, bagus. Ini sistem perpetual itu adalah sistem pencatatan yang nilai persediaan barang dagang dan harga pokok penjualannya dapat diketahui setiap kali terjadi transaksi. Bisa dipahami ya? Oke, untuk perbedaannya itu jelaskan sedikit ya. Untuk sistem periodik ini adalah pemasukan dan pengeluaran persediaan tidak dicatat dan tidak diperhitungkan dalam suatu catatan tertentu. Nah, yang kedua, pembelian barang itu dicatat dengan mendebit rekening pembelian. Untuk yang perpetual sendiri, setiap terjadi pengeluaran
sehingga memudahkan melakukan penyusunan suatu laporan keuangan. Ya, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Ada pertanyaan? Iya, silakan. Saya mau tanya kalau sistem perpetual pencatatannya ada berapa metode ya, Bu? Oke, bagus jawabannya pertanyaan Rizal. Mungkin yang lain ada yang tahu? Bu. Ya, silakan Adrian. Metode LIFO, FIFO, sama rata-rata bergerak, Bu. Baik, bagus. Kemudian mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Tadi ada 3 sistem persediaan yang dikatakan oleh Adrian, yaitu metode FIFO, metode LIFO, dan metode rata-rata bergerak. Pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari hanya ada 1 metode, yaitu metode FIFO. Ada yang sudah tahu belum metode FIFO itu apa? Saya Bu, Ya, Feni, silakan. itu kan first in first out. Ya. Jadi barang yang pertama masuk itu keluarnya pertama juga Bu. Oke, bagus. Apakah kalian semua sudah menerima LKPD? Bila kalian sudah menerima LKPD, kira-kira kalian diminta untuk apa ya? Ada yang sudah tahu? Ya, Rijani, silakan. Pada permasalahan yang pertama kita diminta untuk menyelesaikan kasus pada PTX Mhm. tentang bagaimana cara untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan fisik dan mengapa perusahaan perlu melakukan pencatatan persediaan. Yang untuk permasalahan kedua, kita diminta untuk membuat kartu persediaan dengan sistem perpetual metode FIFO. Yang kedua, menghitung harga pokok penjualan. Yang ketiga, menghitung laba kotor PT Tribuna Insani. Dan yang keempat, menghitung nilai persediaan. Terus yang terakhir, kita diminta untuk membuat jurnal pada masing-masing metode tersebut. Baik, terima kasih. Silakan kalian berdiskusi bersama temannya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya kepada Ibu. Bu, saya mau tanya, Ya, silakan Andini. gimana caranya menghitung persediaan akhir ya Bu? Ya, mungkin dari teman-teman kalian ada yang tahu? Ya, silakan Tantri. Persediaan akhir itu bisa dari nilai persediaan paling akhir Bu. Baik, terima kasih Tantri. Andini sudah bisa dipahami? Ya Bu, terima kasih Tantri. Ya, begitu ya Andini ya. Selanjutnya silakan diskusi sama teman kelompoknya, diselesaikan LKPD-nya. Saya sambil keliling untuk melakukan penilaian ya. Sampai di mana ini? Kelompok berapa? Tadi kan diteliti dulu. Oh, iya, itu. Tiga ya? Tiga, Ya. Bu. Iya. Di jurnal. Ada kendala nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya nak? Aman. Aman. Sampai di mana? Lagi di permasalahan pertama. Permasalahan pertama? Ya. Oh, masalah pertama dibicarakan ya sama kelompoknya ya. Kita dari kamera dulu waktu Anak-anak semua, waktunya sudah selesai. Selanjutnya adalah memaparkan hasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari permasalahan 1. Kita bagaimana cara untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan fisik? Cara untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan fisik adalah sebagai berikut. 1. Perhitungan harus dilakukan oleh pegawai yang bertanggung jawab menyimpan persediaan. B. Harus ada kejelasan semua item persediaan dalam setiap kemasan. C. Harus dilakukan perhitungan ulang oleh pihak independen atau pemeriksa independen. Yang B. Setiap persediaan harus diberi label atau penomboran atau pengkodean sehingga memudahkan perhitungan. Dan E. Harus ditunjuk seorang supervisor untuk menetapkan hasil akhir perhitungan fisik persediaan. Yang ingin memberikan masukan ataupun tanggapan, Ibu persilakan. Ya, silakan Ocha. Menurut kelompok kami jawabannya juga sudah cukup jelas dan sama dengan kelompok kami. Presentasinya juga sudah cukup bagus. Tapi mereka saya menambahkan sedikit untuk kelompok kami jawabannya. Menurut opsi kelompok kami ada salah satu cara lagi untuk menghindari kesalahan dari perhitungan fisik, yaitu menentukan kepemilikan barang, apakah terdapat barang dalam tempat penyimpanan perusahaan yang bukan milik perusahaan, dan apakah terdapat barang perusahaan yang lokasinya tidak dalam tempat penyimpanan perusahaan. Baik, terima kasih Ocha sudah memberikan masukan. Nanti diberi
tambahan ya untuk penyelesaian permasalahan 1 dan kedua. Kemudian kita lanjutkan untuk permasalahan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja penyelesaian permasalahan kedua. Kita akan menjelaskan tentang cara membuat kartu persediaan dengan sistem perpetual metode FIFO. Pada tanggal 1 terjadi pembelian sebesar 150 unit dengan harga satuan 5 juta, jadi totalnya 750 juta. Yang kedua, tanggal 19 terjadi sebuah penjualan dengan total 30 unit dengan harga satuan 5 juta dan totalnya 150 juta. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah memaparkan hasilnya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin menanggapi. Ya, silakan Salsabila. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin sedikit mengkoreksi punya kelompok 1. Sepertinya tadi masih ada sedikit keliru ya. Seharusnya pada kartu persediaan FIFO yang tanggal 27 itu pada saat penjualan itu harganya 4.800.000, tetapi ditulisnya 4.500.000, jadi akan mempengaruhi nilai persediaan akhirnya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas koreksinya. Kedepannya akan kami perbaiki. Terima kasih. Terima kasih Salsa untuk masukannya. Jadi minta tolong kelompok 1 nanti lebih diteliti lagi pekerjaannya dan coba nanti dikoreksi ya, karena betul apa yang dikatakan oleh Salsabila, kalau KPP-nya berubah nanti juga akan mempengaruhi nilai persediaan akhirnya. Jadi nanti tolong sama kelompoknya dihitung ulang berapa jumlah penjualannya dan satuannya, kemudian berapa juga nilai persediaan akhirnya ya, diperbaiki lagi. Terima kasih Salsa. Ya, bagus, semuanya sudah memaparkan hasil dan hasilnya juga bagus. Hanya beberapa koreksi tadi di kelompok 1 ya, sedikit kesalahan, tapi kesalahan nanti akan berpengaruh ke nilai persediaannya ya, nanti diperbaiki sebelum dikumpulkan. Kita berikan aplaus kepada semuanya karena sudah memaparkan hasil. Baik, selanjutnya adalah Ibu mau bertanya tentang kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kira-kira kalian sudah belajar tentang apa? Saya Bu. Ya, silakan Sela. Dalam sistem perpetual, harga pokok penjualan barang yang dijual dapat dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan setiap saat terjadi pembelian barang dicatat dengan mendebit rekening persediaan barang. Ya, bagus, Sela, terima kasih. Jadi memang untuk mencatat sistem perpetual itu kita dapat mengetahui langsung berapa harga pokok penjualannya dan nilai persediaannya pada setiap terjadinya transaksi. Begitu ya. Nah, tadi kamu sudah menyelesaikan dari mulai permasalahan ke-1, bagaimana cara menghindari kesalahan dalam persediaan dan mengapa persediaan itu perlu dan perlu dibuat pada suatu perusahaan. Juga kamu sudah tadi membuat kartu persediaan metode FIFO ya, sistem perpetual, membuat laba motornya, menghitung laba motornya, menghitung HPP-nya, kemudian juga menghitung nilai persediaannya. Sudah bagus semua. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Paham semuanya ya? Alhamdulillah. Kalau paham, silakan sekarang kalian buka handphonenya. Kita mau membuka media kuisis. Tidak diperkenankan untuk mencontek atau bertanya kepada temannya. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri atau secara individual. Baik, sudah selesai ya. Kalian mengerjakan tes formatifnya, hasilnya pun juga cukup bagus, ada peningkatan. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat kalian semuanya yang sudah menyelesaikan tes formatifnya. Selanjutnya adalah refleksi. Ibu mau bertanya kepada kalian semuanya ya. Menurut kalian kira-kira apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ya, silakan Citra. Hari ini kita belajar pencatatan persediaan sistem perpetual metode FIFO, menghitung laba kotor, nilai persediaan akhir, dan membuat jurnal Bu. Ya, terima kasih Citra. Aku mau bertanya, kalian ada yang belum dipahami dari semua materi? Bagian mana yang kira-kira belum dipahami? Paham semua kelompok 1? Materi yang akan dipelajari selanjutnya yaitu materi yang berkaitan dengan metode LIFO dan metode rata-rata bergerak. Mungkin ada yang tahu dari metode LIFO terlebih dahulu. Ya, silakan Tantri.
keluar pertama. Ya, baik. Sebelum Ibu akhiri, rapikan alat tulisnya. Kalau sudah, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Boleh kalian